Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tentang resiko jatuh. Dalam kegiatan aktualisasi Latsar tahun 2022, nama saya Muhammad Rizwan Hidayat. Sebelumnya, apa itu jatuh? Jatuh adalah suatu peristiwa yang dilaporkan penderita atau saksi mata yang telah melihat kejadian yang mengakibatkan seseorang mendadak terbaring atau duduk di lantai, tempat yang lebih rendah, atau tanpa kehilangan kesadaran maupun luka. Jadi, jatuh itu adalah peristiwa di mana misalkan pada pasien berada di bed, kalau di rumah sakit ya, di bed, lalu jatuh ke bawah misalnya ke lantai. Setelah itu apa sih penyebabnya? Tentu penyebabnya terbagi menjadi dua, yaitu terdapat faktor internal dan eksternal. Pada faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam dari pasien itu sendiri seperti gangguan sensori, neurologi, misalnya keadaan sarafnya itu kelemahan, kelumpuhan, sehingga menyebabkan pasien mudah jatuh karena kekuatan otot pada pasien itu melemah. Yang kedua adalah gangguan kognitif, di mana gangguan kognitif itu adalah dari cara berpikir pasien. Misalkan pasien pada saat berjalan ke kamar mandi ataupun berjalan-jalan di lantai, pasien lupa menaruh sesuatu yang membahayakan pasien. Nah, itu bisa menyebabkan pasien jatuh. Selanjutnya adalah gangguan berjalan. Gangguan berjalan itu sendiri hampir sama dengan gangguan sensori ataupun neurologi, yaitu di mana pasien punya keterbatasan berjalan. Sedangkan kita tahu pada diri kita sendiri, kaki merupakan pusat keseimbangan untuk kita. Jika kaki kita bermasalah, otomatis kita akan mudah jatuh. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah gangguan urinari, di mana gangguan urinari itu misalkan pasiennya ada poliuri ataupun sering kencing. Ketika pasien sering kencing, otomatis pasien akan sering bolak-balik ke tempat WC. Kalau pasien sering bolak-balik ke tempat WC, dikhawatirkan keadaan WC yang basah ataupun licin membuat pasien mudah jatuh. Selanjutnya adalah status kesehatan pasien itu sendiri. Kesehatan itu bermacam-macam, ada luka dari operasi, pengaruh obat, dan lain-lain sebagainya. Adapun penyebab yang selanjutnya adalah faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu di sini terbagi menjadi 4, yaitu lantai yang basah atau licin. Sudah pasti ya, lantai basah atau licin, dan kan orang sakit. Kita sendiri pun bisa terjatuh kalau lantai basah ataupun licin. Yang kedua adalah pencahayaan kurang, di mana dengan pencahayaan kurang otomatis akan membuat daya penglihatan kita berkurang. Misalkan kita tidak melihat ada sabun di bawah yang terjatuh ataupun lantainya basah dengan pencahayaan yang kurang. Tempat tidur yang terlalu tinggi. Tempat tidur yang terlalu tinggi juga berisiko untuk pasien terjatuh. Selanjutnya adalah side rail yang terbuka, di mana kita sendiri side rail adalah salah satu pengaman yang digunakan untuk pencegahan pasien jatuh. Jika side rail itu terbuka, otomatis risiko jatuh akan meningkat, sebab itu adalah penghalang dari pasien dari bed ke bawah. Apa sih dampak-dampak dari jatuh? Dampak-dampak dari jatuh terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dampak fisiologis itu sendiri, seperti memar, luka, dan lain sebagainya. Dampak fisiologis yang kedua adalah dampak fisiologis. Dampak fisiologis itu sendiri bisa pasien membuat stres dan tidak nyaman. Yang ketiga adalah manajemen dan finansial, di mana dengan adanya pasien jatuh, misalkan mengakibatkan cedera, otomatis masa rawat pada pasien itu sendiri menjadi meningkat. Selanjutnya adalah akreditasi, di mana kita tahu pada penilaian akreditasi, risiko jatuh merupakan sasaran keselamatan pasien yang ke-6, tentu akan menjadi penilaian dan membuat pengurangan nilai. Yang selanjutnya adalah pengkajian. Pada pengkajian risiko jatuh terdapat menjadi 2, yaitu pengkajian awal dan pengkajian lanjutan. Pada pengkajian awal maksimal 4 jam setelah pasien masuk. Pada pengkajian lanjutan dilakukan ketika ada perubahan kondisi pasien, pindah ruangan, kejadian jatuh atau sesuai kondisi, di mana pengkajian lanjutan ini yang
Jadi perlu kita benahi bersama. Karena pentingnya pengkajian lanjutan yang terutama pada saat pindah ruangan ataupun sesuai kondisi pasien. Biasanya ada yang mengatakan pengkajian itu bisa per shift ataupun per hari. Selanjutnya adalah POM risiko jatuh, di mana POM risiko jatuh itu terbagi menjadi 3, yaitu dengan penilaiannya skala Humpty Dumpty, skala Morse, dan Ontario. Di mana skala Humpty Dumpty itu pengkajian risiko jatuh untuk anak-anak. Pengkajian ini meliputi umur, jenis kelamin, diagnosa, gangguan kognitif, lingkungan, waktu setelah penggunaan obat, dan pengaruh obat. Yang kedua dan yang ketiga ini yang sering dilakukan di ruangan, yakni skala Morse dan skala Ontario. Di mana skala Morse itu sendiri pengkajian meliputi riwayat jatuh baru atau 3 bulan terakhir, diagnosis sekunder, alat bantu, terpasang infus, dan gaya berjalan ataupun status mental. Yang ketiga adalah skala Ontario, di mana pengkajian ini meliputi riwayat jatuh, gangguan BAB-BAK, disorientasi, depresi, kelemahan atau kesulitan berjalan, demensia, pengobatan dan perawatan di ruang ICU, RR ataupun pre-op. Selanjutnya, cara pencegahan risiko jatuh. Cara pencegahan risiko jatuh, yang pertama pastikan pengamanan tempat tidur terpasang dengan baik. Yang kedua, pastikan rem atau roda tempat tidur terkunci. Yang ketiga adalah jauhkan barang berbahaya dari pasien. Yang keempat adalah lakukan asesmen sesuai kondisi pasien, di mana asesmen ini sangat penting ya dilakukan, yaitu di ruangan kita perlu lagi melakukan asesmen ulang, di mana asesmen ulang tersebut bisa kita lakukan pada saat pasien baru masuk ke ruangan kita ataupun perpindahan dari antar ruangan, ataupun kita lakukan sesuai kondisi pasien, misalnya per shift ataupun per hari. Jadi asesmen ulang ini sangat penting kita lakukan. Yang selanjutnya tak kalah penting adalah pasang gelang penanda sesuai kriteria, di mana penanda sesuai kriteria ini terpasang ketika pasien berada dalam skala sedang ataupun tinggi. Mungkin itu saja podcast dari saya. Salah hilap mohon maaf, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.